Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa kali ini dari pertambangan batu bara dengan kinerja yang cukup bagus. Beberapa emiten yang ada di sektor ini berencana membagikan dividen interim yang jumbo untuk tahun buku 2022. Salah satunya PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adaro mengumumkan akan membayarkan dividen interim sebesar 500 juta dolar Amerika atau setara 7,79 triliun rupiah. Nilai dividen interim ini merupakan nilai dividen interim tertinggi Adaro di sepanjang sejarah. Dikutip dari keterangan resmi perseroan, dividen interim ini setara dengan 0,016 dolar Amerika per saham atau 249,5 rupiah per saham. PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO memastikan nilai dividen interim ini lebih tinggi 67% dari dividen interim tahun 2021 senilai 300 juta dolar Amerika dan nilai dividen interim ini merupakan nilai dividen interim tertinggi ADRO. Presiden Direktur PT Adaro Energi Indonesia Tbk, Garibaldi Thohir mengatakan, di 2022 harga batubara yang kuat dan kinerja operasional yang efisien mendukung kinerja yang solid hingga kuartal 3 2022. Adapun jadwal pembagian dividen ADRO yakni kam dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 30 Desember 2022 dengan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 2 Januari 2023. Lalu kam dividen di pasar tunai pada 3 Januari 2023 dan ex dividen di pasar tunai pada 4 Januari 2023. Tanggal pencatatan pemegang saham perseroan yang berhak atas dividen interim atau recording date pada 3 Januari 2023. Pengumuman kurs konversi dengan menggunakan kurs tengah BI pada 3 Januari 2023 dan pembagian dividen interim pada 13 Januari 2023. Hingga kuartal 3 2022, Adro mencatatkan EBITDA operasional sebesar 3,8 miliar dolar Amerika dan laba inti sebesar 2,3 miliar dolar Amerika. Posisi ini lebih tinggi 231% dan 262% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Posisi kas pada akhir 9 bulan 2022 di 3,3 miliar dolar Amerika, 122% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adro juga membukukan kas bersih sebesar 1,8 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan utang bersih sebesar 10 juta dolar Amerika di kuartal 3 2021. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Rencana pembagian dividen interim ini tampaknya sudah price in dari para pelaku pasar karena hari ini Adaro mengalami koreksi yang cukup dalam dan juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dengan melemah di 3,05%. Kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 3830 kemudian ke 3860 pada pukul 10 mengalami atau berada di level maksud kami di 3.840. Tekanan yang cukup dalam di penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini di 3.810, kemudian di pembukaan sesi kedua menguat tipis ke 3.820. Kami akan sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. Tekanan masih terus berlanjut untuk Adaro. Ditutup di level yang lebih rendah pemirsa di 3.810, mengalami pelemahan di 3,05%. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 3.800, sementara level tertinggi di 3.860. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Adaro di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan untuk Adaro. Karena di perdagangan Juli masih berada di level 2.700-an, di Agustus, September hingga Oktober lebih rata-rata bergerak di atas level 300-an, bahkan di Oktober sudah menembus ke level 4.000-an, tepatnya di 4.100. Di November sudah kembali meninggalkan level 4.000-an di 3.750 dan Desember di 3.930. Sementara pada perdagangan hari ini ada di 3.820. Secara year to date untuk pergerakan saham Adaro, level terendahnya di 2.160 perdagangan Januari, sementara level tertinggi di perdagangan Oktober sempat menyentuh di 4.140 untuk pergerakan saham Adaro.
Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan rata-rata posisi PER dan PBV-nya yang dinilai cukup murah, pemirsa, kita akan coba lihat, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Yang pertama untuk price to earning ratio-nya atau posisi PER-nya masih cukup murah, dan masih jauh di bawah 10 kali, tepatnya di 3,15 kali. Posisi pre-sales ratio-nya di 1,02 kali, PBV-nya di kisaran 1,38 kali, dan PCFR di kisaran 2,07 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.